Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Ada luka mencengangkan yang membentang dari bahu kiri Simasian hingga pinggul kanannya. Pasukan utamanya hampir terpotong sepanjang jalan, memperlihatkan jejak darah. Dan, auranya tampak sangat lemah. Aura berani aslinya telah benar-benar menghilang. Hanya kepalanya yang botak yang terus bersinar. Meskipun dia telah ditebas oleh Lightning Demon God Buer, dia masih mencengkeram rantai bola petir raksasa dengan erat. Dia baru saja akan menyentuh tanah. Buer dan Simasian sudah terkunci dalam pertempuran untuk waktu yang lama. Simasian menggunakan kekuatan kompor spiritual Godly Purple Thunder untuk menutupi dirinya dengan kilat, nyaris tidak menghalangi serangan Buer. Namun, Buer dikenal di antara iblis karena serangannya. Dia benar-benar lebih kuat dari Simasian. Di antara para dewa iblis, Buer dan Eligos memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka bisa digambarkan sebagai sahabat. Buer melihat Eligos mati karena serangan Lin Xin dan ketika itu terjadi, dia benar-benar terjerat dengan Simasian dan kekuatan petirnya, jadi dia tidak dapat menyelamatkan Eligos. Kematian Eligos membuat mata Buer menjadi merah karena marah. Dia tidak lagi repot-repot menahan kekuatannya, langsung menggunakan transformasi dewa iblisnya dan segera membanjiri Simasian dengan kekuatan penuhnya. Menggunakan serangan dan kecepatannya yang mengerikan, dia akhirnya menembus pertahanan Simasian dan mendaratkan tebasan ganas di dada Simasian. Jika bukan karena pertahanan armor tingkat epik Simasian, dia mungkin akan terpotong setengah oleh serangan sebelumnya. Tungkai depan Buer sama dengan belalang sembah, sementara dia memiliki 4 kaki di bawah dan sepasang sayap tipis di punggungnya. Begitu dia membentangkan sayapnya, dia tidak hanya bisa terbang dengan sangat cepat, dia juga bisa dengan mudah mengubah arah di udara. Cara dia menyerang agak mirip dengan serangan Asura yang Long Hao Shen dan beberapa anggota Bright Glimmer of Hope bisa gunakan. Dan, setiap serangannya setajam serangan Asura. Itu akan menyebabkan cedera berat setelah mendarat. Ada kilatan cahaya hijau gelap. Jika mata telanjang bisa menangkap apa yang terjadi, kehijauan aneh meluas ke depan ketika Buer mengulurkan sayapnya. Itu tidak hanya muncul dari sayapnya, tetapi juga dari keempat kakinya. Pada akhirnya, warna hijau yang aneh berkumpul di sepasang kaki depannya. Ini adalah domain Buer, domain Cellbreaker. Itu menunjukkan semua kekuatannya dalam kehancuran. Itu meningkatkan ketajamannya. Tidak hanya domainnya membuat serangannya sangat kuat, itu juga bisa memotong domain lawannya. Itu bisa digambarkan sebagai domain yang sangat istimewa tetapi sangat kuat. Karena dia bisa masuk dalam 10 dewa iblis teratas, bagaimana mungkin kultivasinya menjadi lemah? Kematian Eligos benar-benar membuat Buer marah. Dia akan membuat Simasian menjadi orang pertama yang mati di bawah serangan wilayah kekuasaannya. Setelah dia membunuh Simasian, dia akan membalaskan dendam Eligos. Tanpa ragu, Simasian saat ini berada dalam bahaya ekstrim karena dia menjadi sasaran serangan fatal dengan kekuatan penuh dari Dewa Iblis ke-10. Namun, jika Buer akrab dengan Bright Glimmer of Hope, dia seharusnya tahu bahwa anggota Bright Glimmer of Hope selalu sangat terkoordinasi satu sama lain. Namun, mengapa Cair tidak menggunakan domain Flash Instant saat Simasian berada dalam bahaya seperti itu? Dan mengapa rantai berbagi jiwa tidak berlaku saat dia menerima serangan tadi? Sayangnya, Buer tidak terbiasa dengan fakta ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan anggota Bright Glimmer of Hope di medan perang. Simasian tidak bingung sama sekali. Dia mencengkeram bola petir raksasa dengan kuat saat dia jatuh di udara. Hanya dalam waktu sekitar 5 detik, dia telah menghantam tanah dengan keras. Karena bobot pribadinya dan bola petir raksasa, serta kekuatan dari serangan Buer sebelumnya, dia sebenarnya benar-benar tertanam di tanah, sementara bila Buer turun dari langit dengan kekuatan wilayah kekuasaannya. Dengan lampu hijau yang aneh, mereka menebas ke arah Simasian, akan memotongnya berkeping-keping. Saat Simasian hendak binasa di bawah serangan Buer, pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Cahaya putih tiba-tiba muncul di dada Simasian. Gambar malaikat putih muncul diam-diam di baju besinya. Wajah malaikat yang cantik itu jelas dibanjiri air mata, karena matanya yang jernih tampak dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Sesaat setelah malaikat itu muncul, sesosok diam-diam muncul di hadapan Simasian. Sebuah perisai besar kebetulan menghalangi dewa iblis petir yang turun dari atas. Dentang, dentang. Dengan 2 suara ledakan,
sosok yang tiba-tiba muncul itu langsung diterbangkan oleh Boer di bawah efek gabungan dari domainnya dan transformasi Dewa Iblisnya. Namun, sosok itu juga berhasil menyelamatkan Sima Xian. Ketika Boer menjatuhkan lawannya, dia sendiri juga sedikit rebound. Dia tidak bisa langsung menyerang Sima Xian. Dan, ketika Boer menebas perisai tadi, dia melihat dua gambar aneh. Salah satunya sama dengan malaikat kesedihan di dada Sima Xian, sementara yang lain adalah iblis yang menakutkan. Kedua gambar sama-sama muncul di perisai. Mereka masing-masing mengambil setengah dari perisai, membangun gambar aneh yang setengah putih dan setengah kembali. Ketika dia mengirim ksatria yang menggunakan perisai itu terbang, Boer dengan jelas melihat bayangan iblis itu kabur dan sesosok tampak muncul dari perisai dan mendarat di atasnya. Ketika dia meluncurkan serangannya dengan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa mundur atau menghindar, itulah sebabnya dia hanya bisa menahan invasi sosok itu sambil menebas lawannya, meskipun merasakan ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Boer mengedarkan energi spiritualnya dengan cepat karena terkejut, dalam upaya untuk membersihkan kekuatan musuh dari tubuhnya. Namun, dia segera menyadari semua ini tidak ada gunanya, karena tidak ada yang menyerang tubuhnya. Juga pada saat inilah, Sima Xian membebaskan dirinya dari tanah dan berdiri. Dia tampak dalam kondisi yang agak menyedihkan, semuanya acak-acakan, tetapi ketika dia melihat Boer, dia menyeringai. Dia mengatakan sesuatu kepada Boer yang tidak dipahami Boer. Ini adalah pertempuran antara malaikat dan iblis. Ketika dia mengatakan itu, malaikat dadanya tiba-tiba menjadi sangat cerah. Malaikat yang sedih itu sepertinya menjadi hidup. Juga pada saat inilah sebuah gambar muncul di dada Boer juga. Itu adalah iblis menakutkan dari perisai ksatria tadi. Detik berikutnya, Boer dan Sima Xian menjadi menyatu seperti dua kutub magnet. Sebuah kekuatan menarik yang besar segera menyeret mereka ke arah satu sama lain. Kekuatannya begitu besar sehingga melebihi kedua kultivasi mereka. Oh tidak, Boer telah menentukan ada sesuatu yang salah, tetapi bahkan ketika dia telah mengalami transformasi Dewa Iblis, dia sebenarnya tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan tarik ini. Dia hanya bisa melihat saat dia bertabrakan dengan Sima Xian. Tubuh Sima Xian mulai membengkak gila-gilaan pada saat itu. Dalam sekejap mata, dia menjadi setinggi 100 meter saat dia bersinar dengan cahaya keemasan yang pekat. Tanpa ragu, orang yang membantu Sima Xian memblokir serangan fatal itu adalah Han Yu. Setelah memblokir serangan, dia tidak melanjutkan pertarungan dengan Sima Xian. Sebagai gantinya, dia segera kembali ke medan perang aslinya, membuat lawan sebelumnya sibuk. Dewa Setan Petir tidak tahu apa teknik lawannya, tetapi pada saat itu, dia menjadi gelisah karena suatu alasan. Situasi yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Namun, sebagai Dewa Iblis dan yang menempati peringkat ke-10, Boer jelas tidak akan menunjukkan kelemahan apapun di saat kritis seperti sekarang. Dia tidak berusaha menghindar, dia menghadapinya secara terbuka. Dia mungkin tidak bisa melepaskan kecepatannya, tetapi dia masih memiliki serangan yang menakutkan. Mengangkat anggota tubuhnya yang seperti pedang, dia melepaskan domainnya sekali lagi. Ada kilatan cahaya hijau gelap dan dia langsung mengayunkannya ke jantung Sima Xian. Boer mengerti sekarang bahwa Sima Xian sebenarnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Setidaknya, dia tidak menggunakan domain ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat domain Sima Xian, itu akan menjadi domain Boer sendiri yang sama sekali tidak berguna. Memperbesar tubuhnya tidak akan mengurangi kerusakan. Bahkan jika dia berhasil menarik rencananya dan membatasi kecepatan Boer, dia masih akan mati sebelum serangan yang kuat. Paling-paling, dia akan bisa menyerang lawannya sekali sebelum mati. Namun, Boer yakin dia bisa memblokir serangan Sima Xian di bawah transformasi Dewa Iblisnya. Dua sosok dengan ukuran yang berlawanan bertabrakan bersama. Berdiri setinggi 100 meter, mustahil bagi Sima Xian untuk gesit seperti Boer. Bila belalang Boer akhirnya mendarat di dadanya terlebih dahulu. Rasa dingin yang menghina melintas di mata Boer. Jangankan si botak ini, bahkan keberadaan di level Moon Demon God dan Star Demon God akan mati jika kedua anggota tubuhnya yang ditenagai oleh domainnya berhasil mendarat. Hanya Kaisar Dewa Iblis yang bisa memblokirnya. Bisakah Sima Xian memblokir domain Boer? Tentu saja tidak. Menggunakan transformasi Dewa Iblis dan domainnya, Dewa Iblis ke-10 yang dikenal karena kekuatannya dapat menempati peringkat 3 teratas dalam hal kemampuan ofensif.
Namun, ada prasyarat besar untuk semua ini. Untuk melepaskan kekuatan ofensif seperti itu, domainnya harus digunakan. Sepasang bilah belalang yang diperkuat dengan domain Sailbreaker tampaknya berjarak kurang dari 1 inci dari dada Simasian. Itu benar-benar menembus kekuatan cahaya di sekitar Simasian dan otot-otot Simasian juga mengalami rasa sakit yang hebat. Juga pada saat kritis inilah pemandangan yang aneh bagi Buer tetapi menakjubkan bagi Simasian terjadi. Setan menakutkan di dada Buer dan malaikat sedih di dada Simasian menyala pada saat yang sama. Ketika mereka menyala, iblis yang menakutkan itu mengeluarkan jeritan tanpa suara, sementara 2 tetesan air mata keluar dari mata malaikat yang sedih itu. Kedua tetesan air mata itu tembus pandang, seolah-olah itu adalah zat paling murni di dunia. Jeritan tanpa suara dari iblis yang menakutkan terdengar di kepala Dewa Petir Dewa Buer. Dia hanya merasa kepalanya tiba-tiba ditusuk dengan kejam oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya bergidik, sementara serangan tak terbendungnya dari sebelumnya terpengaruh secara drastis. Itu melemah parah. 2 tetesan air mata dari malaikat itu mendarat di pedang Dewa Petir Dewa Buer tanpa suara. Dari tempat air mata itu jatuh, cahaya putih segera menyebar di kedua bilahnya. Itu tidak menghentikan serangan, juga tidak menghancurkan bilahnya. Namun, domain Buer pada bilah serta semua aura kegelapan dan energi negatif menghilang sepenuhnya ketika kedua tetesan itu mendarat. Dengan kata lain, mereka telah menghilang di saat yang paling penting dari pertempuran. Ses, ses, 2 bilah belalang menusuk ke dalam baju besi Simasian dengan kejam. Namun, Simasian telah menjadi berkali-kali lebih besar dari sebelumnya, sementara armornya juga menebal. Bilah belalang adalah serangan Buer yang paling kuat, sehingga bahkan tanpa dukungan kekuatan apapun, mereka masih sangat tajam. Namun, mereka bahkan gagal mencapai otot dada Simasian. Jika domain dan dorongan kuat lainnya tetap ada, Buer akan sangat percaya diri untuk mencabik-cabik si botak ini tidak peduli seberapa besar Simasian menjadi begitu kedua pedang itu mendarat. Sayangnya, mereka hanya sepasang pisau tajam sekarang. Wajah lapuk Simasian menunjukkan senyum ganas. Dia telah menunggu saat ini terlalu lama. Dia selalu ditekan oleh Buer dan dia telah menahannya sepanjang waktu juga, supaya dia bisa melakukan serangan fatal di saat-saat terakhir. Han Yu hanya membantu Simasian untuk satu contoh, tetapi Simasian dan Han Yu sudah merencanakannya sejak lama, seperti bagaimana Chaier, Wang Yuan dan Lin Xin bekerja bersama. Gerakan Simasian tidak secepat Buer, juga tidak secepat, tapi juga tidak jauh lebih lambat. Ketika pedang Buer menusuk tubuh Simasian, Simasian hampir menyelesaikan apa yang dia lakukan juga. Serangannya kasar, dia melemparkan bola petir raksasa ke dadanya sendiri. Memang, dia bahkan tidak menyayangkan dirinya sendiri. Bola logam menakutkan yang telah menjadi beberapa lusin kali lebih besar bertabrakan ke dadanya seperti meriam yang mengenai nyamuk. Domain Simasian disebut bola petir raksasa. Itu mirip dengan Long Yating, senjata domain. Meskipun tidak bisa mengubahnya menjadi senjata seperti bagaimana Long Yating bisa berubah menjadi pedang, kekuatannya pada dasarnya sama. Pada saat itu, bola petir raksasa bertabrakan dengan tubuhnya. Sepertinya Simasian benar-benar mengabaikan keselamatan pribadinya, tetapi dari sudut pandang wilayah kekuasaannya, tubuhnya juga merupakan bagian dari bola petir raksasa. Tabrakan itu hanya menyatukan keduanya, jadi bisakah itu menyebabkan banyak kerusakan sama sekali? Jeritan yang menakutkan dan tajam mendatangkan malapetaka di kepala Buer. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Buer menjadi kaku tak terkendali. Saat dia mendaratkan serangannya ke Simasian juga saat dia menempel pada Simasian dan ketika jeritan tajam itu memengaruhinya. Kesempatan itu sepenuhnya berada dalam genggaman Simasian. Genggamannya bisa digambarkan sebagai tanpa cacat, sebenarnya. Dia telah melemahkan Buer sepenuhnya, sambil memberi dirinya cukup waktu. Tamparan. Bola petir raksasa bertabrakan dengan dada Simasian saat dia berdiri setinggi 100 meter. Pada saat itu, seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya keemasan, sementara dadanya berwarna ungu. Jika belalang sembah tertimpa gunung, apa yang akan terjadi? Sebagai salah satu dewa iblis dengan serangan terbesar, pertahanan Buer tidak terlalu kuat. Dalam keadaan biasa, bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia bisa menggunakan pilar dewa iblisnya untuk berteleportasi karena berada di dekatnya. Namun, Bright Glimmer of Hope telah terlalu sering bentrok dengan dewa iblis,
jadi mereka sangat berpengalaman. Karena Sima Xian dan Han Yu telah membuat jebakan untuk membunuh, mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Jeritan mengerikan itu berlangsung selama 3 detik di kepala Buer, tetapi 3 detik itu benar-benar membuat Buer kewalahan. Mungkin periode ini akan lebih pendek untuk Dewa Iblis yang ahli dalam sihir dengan kekuatan mental yang kuat, tetapi Buer terlalu fokus pada satu hal, sehingga aspek lainnya tidak terlalu kuat. Akibatnya, dia benar-benar tidak berdaya setelah jatuh ke dalam perangkap. Namun, tidak peduli seberapa lemah pertahanan Buer, dia tetaplah Dewa Iblis yang berada di peringkat 10 besar dan dia dilindungi oleh transformasi Dewa Iblisnya. Meskipun serangan Sima Xian telah dengan paksa mendarat padanya dengan kekuatan senjata domainnya, itu gagal membunuh Buer. Padahal, Buer gemetar ketakutan. Di bawah pukulan berat, Buer hanya merasa seperti organ-organnya telah dihancurkan oleh sepotong besi yang membakar. Apa yang membuatnya putus asa adalah bahwa bilah belalangnya telah hancur di bawah kekuatan yang menakutkan. Tanpa bilah belalang, dia seperti harimau ompong. Pada saat itu, yang diinginkan Buer hanyalah melarikan diri, tetapi hanya 2 detik telah berlalu sejak teriakan mengerikan dimulai. Sebelum teriakan itu berakhir, dia tidak dapat terhubung dengan pilar Dewa Iblisnya. Faktanya, dia bahkan tidak bisa menggunakan teknik runtuh iblis. Setiap orang yang mengerti Sima Xian akan tahu bahwa serangannya baru saja dimulai setelah bola petir raksasa mendarat. Sima Xian tidak menahan diri sama sekali. Dia mengerti persis lawan seperti apa yang dia hadapi. Jika dia membiarkan Buer menarik napas, dia mungkin bisa menumbuhkan kembali pedangnya. Akibatnya, dia meletus seperti yang dilakukan Lin Xin sebelumnya, tanpa menahan apapun. Setelah itu, gemuruh yang mengerikan meletus dari dada Sima Xian seperti guntur. Smash, Crush dan Triple Blast, dikombinasikan dengan Godly Purple Lightning dan Godly Purple Lightning Cannon. Dewa Iblis Petir menjadi lawan pertama yang harus menanggung serangan kekuatan penuh dari senjata domain Sima Xian sejak dia mendapatkan domain. Bahkan Raja Kekejian dari sebelumnya tidak pernah diperlakukan seperti ini. Tubuh Sima Xian mengejang karena listrik dan asap hitam muncul dari dadanya. Ketika dia melepaskan bola petir raksasa, bahkan mahkota Dewa Iblis Buer hancur, apalagi tubuhnya. Bisakah kekuatan senjata domain diblokir dengan mudah? Hanya dalam beberapa menit, pendeta botak Sima Xian telah melampaui rekor yang baru saja dibuat Lin Xin di medan perang, meningkatkan peringkat tertinggi Dewa Iblis yang mati di medan perang menjadi ke-10. Rekan penderita, Dewa Iblis Tombak Ular Eligos dan Dewa Iblis Petir Buer, sekarang bisa bersatu kembali di dunia yang berbeda. Pilar Dewa Iblis mereka telah benar-benar redup sekarang. Sima Xian bahkan menggunakan lebih sedikit usaha daripada Lin Xin. Bagaimanapun, dia memang menerima bantuan langsung dari Han Yu. Sima Xian mengacungkan ibu jarinya ke arah Han Yu, sambil juga menggosokkan gambar malaikat di dadanya. Sekarang, bayangan malaikat itu menghilang tanpa suara. Tahta surgawi teror dan kesedihan adalah tahta surgawi terkuat setelah tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Itu juga tahta surgawi pertama yang diciptakan umat manusia. Selama zaman kegelapan yang telah berlangsung lebih dari 6.000 tahun, tahta suci teror dan kesedihan hanya pernah mengenali 2 ksatria. Han Yu adalah yang kedua. Senjata yang disediakan tahta surgawi hanyalah perisai teror dan kesedihan. Dalam hal pertahanan, itu bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara 5 tahta surgawi tambahan. Saat ini, Han Yu dengan mudah menghentikan pasukan naga iblis tingkat Raja Iblis, sendirian, namun dia mampu membantu Sima Xian saat berada di bawah serangan simultan dari Raja Naga Iblis, Raja Iblis Bulan dan Raja Iblis Bintang. Itu hanya menunjukkan betapa menakjubkannya pertahanan tahta surgawi dari teror dan kesedihan. Namun, dari penampilan tahta suci sebelumnya, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa kemampuan tahta suci tidak hanya terbatas pada pertahanan. Teknik yang baru saja digunakan Han Yu disebut irama teror dan kesedihan. Dia bisa menggunakan teknik ini pada dirinya sendiri, atau pada orang lain juga. Itu adalah teknik bantu yang kuat yang juga bisa membatasi targetnya. Han Yu dan Sima Xian pernah bereksperimen berkali-kali. Mereka telah bereksperimen dengan efek jeritan menakutkan pada ksatria suci langit berbintang Yang Haoyu, yang menunjukkan bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Yang Haoyu, seseorang yang memiliki kekuatan fisik dan magis dengan kekuatan mental yang luar biasa, masih akan dilumpuhkan oleh teriakan itu selama 2 detik.
Setidaknya, dan bagian yang paling menakutkan dari teknik ini adalah bahwa teknik itu tidak dapat diinterupsi atau dihilangkan. Namun, itu juga datang dengan prasyarat, yaitu harus mendarat di lawan. Satu-satunya kelemahan tentang teknik ini adalah tidak bisa mengunci lawan, jadi itu mengharuskan musuh untuk tidak menghindar. Jika tidak, Han Yu tidak akan menunggu sampai Sima Xian dalam bahaya sebelum dia mengambil tindakan. Di bawah kombinasi dua sahabat ini, mereka akhirnya menghabisi Dewa Iblis yang berperingkat sangat tinggi. Itu juga membawa sedikit kelegaan pada situasi manusia. Namun, kekuatan pertempuran para Dewa Iblis masih menakutkan. Dalam waktu singkat itu, dua pahlawan abadi lainnya jatuh, sementara Lin Xin juga menggunakan waktu ini untuk masuk kembali ke medan perang. Dia langsung terbang ke bahu Sima Xian. Dia melemparkan beberapa pil ke Sima Xian dan kemudian menggunakan bahu Sima Xian sebagai baterai artileri. Dengan api naga abadi sebagai meriamnya, dia melepaskan kekuatannya ke seluruh medan perang, menggunakan serangan hebat dari domain matahari suci untuk menyerang titik vital musuh. Sima Xian juga menggunakan kesempatan ini untuk pulih dari luka yang baru saja dideritanya dan energi spiritual yang telah dia konsumsi. Setelah kedua belah pihak meletus dengan kekuatan, keseimbangan anehnya kembali ke situasi. Temple Union memang telah membunuh banyak pembangkit tenaga iblis langkah ke-8, tetapi ledakan meriam ajaib telah merenggut banyak nyawa juga, membuat manusia kehilangan banyak kekuatan pertempuran mereka. Adapun pertempuran antara pembangkit tenaga listrik langkah ke-9, kedua belah pihak pada dasarnya menderita korban yang sama. Secara keseluruhan, iblislah yang menderita sedikit lebih sedikit. Bagaimanapun, para dewa iblis mendapat dukungan dari pilar dewa iblis mereka. Dengan perlindungan pilar dewa iblis mereka dan dorongan dari transformasi dewa iblis mereka dan kemampuan lainnya, sangat sulit untuk membunuh dewa iblis kecuali mereka tertangkap basah, seperti yang dilakukan Lin Xin dan Sima Xian sebelumnya.